Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Aha, ditutup pintunya, teteh ditutup pintu. Nanti pami ada yang datang baru dibuka ya. Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan Sabtu sore kali ini kita dikumpulkan oleh Allah untuk sama-sama berkumpul bermajelis ilmu, merasakan Raudhatul Jannah, merasakan teras dan taman surga, begitu ya. Dan itu suatu nikmat yang luar biasa, yang mana hanya kepada sebagian dari hambanya lah yang oleh Allah dipilih untuk merasakan kenikmatan tersebut. Dan Bapak Ibu, alhamdulillah kita semua oleh Allah diberikan kenikmatan itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, majtama'a min qaumin min buyutillah fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu di antara rumah-rumah Allah illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali oleh Allah akan diturunkan ketenangan. Maka kata Ibu, Bapak sekalian, alhamdulillah insyaallah kita akan mendapatkan hati yang tenang dengan hadir di majelis ilmu. Dan itu semua adalah kenikmatan. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa melakukan banyak aktivitas, mengecap rasa, mengucap, bicara, kemudian melangkahkan kaki pada amal soleh, menggunakan tangan untuk amal soleh dan sebagainya. Dan Bapak Ibu, kemudian yang kedua, salawat beserta salam tak lupa pula marilah kita curah limpahkan kepada manusia terbaik, suri tauladan terbaik untuk kita semua, manusia yang berhasil mendidik keluarganya, keturunannya, sosok yang berhasil mendidik umat dan generasi sehingga menjadi khairu ummah, sehingga menjadi sebaik-baiknya umat, yakni Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga bersama para keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Mudah-mudahan sampai kepada kita hari ini yang senantiasa berusaha meniti dan mengikuti jalan sunnahnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab nanti. Bapak Ibu, kalau pertemuan yang lalu di antara Bapak Ibu ada yang jadi orang tua santri, itu wajib ya. Jadi sebetulnya dulu sekali 2019, 2020 kita ini ada kajian Sabtu sore rutin Bapak Ibu. Tapi akhirnya kita stop dulu programnya karena kita berusaha memperbaiki dulu hal yang lain. Dan sekarang pun belum tentu rutin Bapak Ibu ya. Hanya saja Abi teh sekarang itu gelisah sekali dengan kejadian dan berita yang ada di media sosial Bapak Ibu. Nah, apa itu beritanya? Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang tahu kasus ini? Tahu tidak Bapak Ibu? Tahu, berarti sebagian yang tahu ya Bapak ya. Abi ceritakan Bapak Ibu ya kasusnya ya. Si ini tah. Bapak nu pakai baju oranye ya. Sudirman namanya teh. Dia itu punya yayasan. Yayasannya bergerak di bidang panti asuhan. Gitu ya. Dan ternyata si Sudirman ini teh penyuka sesama jenis, Bapak Ibu. Dan yang paling parahnya adalah anak-anak yang di panti asuhannya lah yang menjadi korban.
Dan Bapak Ibu, dia teh udah dikenal gitu, bahkan sampai masuk televisi di hitam putih dulu teh. Dengan ustadz-ustadz ternama luar biasa begitu ya, dekat. Abi tak apal ini Sudirman teh Ibu ya, tak apal dan tidak kenal. Hanya saja begitu kasusnya viral, Abi perhatikan beberapa video yang muncul, dari gerakannya saja sudah kemayu. Kemayu bahasa Sunda, bahasa Jawa Ibu? Bahasa Jawa ya. Ya Abi tidak campuran Jawa, jadi rada kecampur. Ini kemayu itu bahasa Sunda, bahasa Jawa. Kemayu, naonnya? Ari bahasa Sundana caleuy Bapak Ibu. Tepat tidak kata caleuy ini? Tidak ya? Iya mah cameuheung. Melambai pokoknya nama ya, dari cara geraknya, cara jalannya. Abi tidak pemerhati mereka, Ibu tidak pemerhati. Cuma nanti sebagai laki-laki itu tahu, oh iya mah cara gerak orang-orang yang melambai. Dari videonya sudah tahu. Cuman problemnya dia teh dikenalna ustad, begitu ya. Tapi kelakuannya seperti itu. Seberapa parah kelakuannya? Begini Bapak Ibu. Jadi dia itu mensodomi santri-santrinya yang di bawah umur juga. Bahkan dari pengakuan salah satu korban, selesainya sholat tahajud sambil menunggu sholat subuh. Nih ibu yang bawa anak-anak ya, mohon maaf tidak bisa disensor, ini bahasanya harus jelas ini Maya. Dia melakukan sodomi pada santrinya. Ada salah satu korbannya dari mananya? Pokoknya inisialnya teh RK. Sanes Bapak Ridwan Kamil. Sanes Bapak Ibu. RK tidak hanya Ridwan Kamil. Salah satu santrinya korbannya adalah RK. Saat sedang kegiatan bersih-bersih, semua teman-temannya bersih-bersih, dia RK apa nu orang Ambon Nabi teh hilap deui. Pokoknya banyak lah, ada sampai 30-an santrinya itu yang disodomi. Dia itu saat jam 9-an itu teman-temannya sedang bersih-bersih, dia malah dipanggil ke kamar, entah sama Sudirman atau sama pengurus yang lain. Nah, ketika jam 9 disodomi oleh satu orang Bapak Ibu, bahkan sebelum zuhurnya disodomi oleh pengurus yang lain. Tapi tidak bisa mensensor bahasanya karena memang harus gamblang Bapak Ibu, biar kita merasa jijik dan merasa waspada. Bahkan setelah divisum ada beberapa korban yang sampai lubang duburnya hancur Bapak Ibu. Ada satu korban yang satu hari dikerjai sampai 5 kali. Dan problemnya adalah dia melakukan itu tidak hanya akibatnya menjadi korban saja. Justru kakak tingkatnya akhirnya menjadi pelaku juga. Nah Bapak Ibu, ini upami Bapak Ibu nanti mau mendengarkan kisah lengkapnya 1 jam 10 menit 30 detik di podcastnya Deddy Kobuzer gitu kan. Dengarkan itu Bapak Ibu. Dan tahan ucapan kasar ya. Ayo mendengarkan itu. Waduh, ini tidak ada hukuman yang lain selain harus dibunuh Bapak Ibu. Dan istilahnya yang mereka lakukan itu supaya si korban menjadi pelaku lagi, istilahnya jadi grooming, GROOMING, grooming. Jadi membuat si korban itu malah justru jadi pelaku berikutnya. Jadi ada regenerasi Bapak. Dan ketika mendengar kasus ini Bapak Ibu ya, dan ini kasusnya baru 2-3 minggu kemarin Bapak, di Indonesia. Nah, kerusakannya. Oh, pakai neta coba.
Susah itu. Tes. Loh, kok tiba-tiba pindah? Nah, tiba-tiba begini nih. Dah. Sampai mana tadi? Grooming. Jadi mereka melakukan istilahnya grooming supaya yang tadinya jadi korban menjadi pelaku lagi. Itu. Dan itu terjadi dari 100 lebih santrinya. Nah, Abi berada terganggu, susah konsentrasi gitu, mudah keganggu konsentrasinya. Tes, tayaan suara. Nah, ada. Jadi Bapak Ibu, perilaku ini teh ada. Dan kalau kita amati Bapak Ibu, kalau terjadi bencana alam, terutama gempa bumi atau suatu tempat itu jadi tertimbun oleh tanah dan hilang, biasanya di situ ada kemaksiatan yang luar biasa. Di bulan namanya Abi kemarin ke Jogja. Abi ke Jogja sama Pak Direktur teh diajak keliling daerah-daerah yang terkena naon namanya teh akibat dampak dari letusan Gunung Merapi. Beliau teh Pak Haji teh bilang, "Nah, Mas ini di sini dulu ada kampung, di sini ada desa. Sekarang sudah ketutup sama abu vulkanik, udah nggak ada desanya." Abi teh langsung ngeh. Abi langsung tanya, "Haji punten." Pakai bahasa Indonesianya, "Pak Haji maaf. Ini saya mau nanya. Cuman biasanya kalau tempatnya sampai ke kubur sama tanah begitu, ada kemaksiatan yang luar biasa, betul atau tidak?" Pak Hajinya bilang, "Oh iya betul. Dulu sebelum terkubur disitulah tempat kumpulnya perjudian. Kalau judi udah pasti akan sambung menyambung dengan perzinahan." Kemudian di Palu di Sulawesi, di Palu yang terjadi gempa bumi sampai likuifasi, nah istilahnya teh, yang tanah teh jadi seperti air lah ini. Nyatanya bahasa teh salah. Nah, ada satu tempat yang memang akhirnya jadi tenggelam oleh tanah, dan di situ tempat perzinahan. Jadi kalau sudah diingatkan tidak bisa lagi, begitu ya, dampak yang akan di apa namanya teh, dampak yang akan terjadi. Nah, itu bahayanya perzinahan, apalagi Bapak Ibu kalau sudah masuk kasus seperti ini, gitu ya. Maka kita kenalan dulu istilah syariatnya perilaku seperti ini teh apa. Namanya adalah liwat, sanes nasi. Liwat ya. Liwat itu adalah sebutan bagi perilaku sodom atau penyuka sesama jenis. Jadi kalau kita mah familiarnya hari ini teh dengan LGBTQ plus kuadrat, naon lah dulunya, terusnya ditambahan terus. Sedangkan kita sudah mengenalnya dengan istilah liwat. Sanes liwat ngalangkung, tidak ya? Nah, apa hukuman? Kita bicara dulu langsung ke hukuman. Hukuman bagi pelaku liwat adalah dibunuh. Tidak ada hukuman lain. Kalau dua-duanya melakukan karena suka, maka keduanya harus dibunuh. Nabi SAW ketika ada seorang laki-laki sedang nongkrong begitu ya dengan temannya yang lain, dan Nabi lihat perilakunya seperti perempuan si laki-laki itu, maka Nabi langsung bilang, "Usir orang ini
dari negeri ini. Jadi ke pelaku Sodom kayak gitu. Ke orang-orang melambai Nabi benci sekali. Dan kita harus benci juga. Kenapa kok sampai Nabi SAW menyampaikan man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bih. Barang siapa yang mengetahui ada yang melakukan perbuatan liwat atau sodom sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, maka bunuhlah kedua pasangan liwat tersebut. Bapak Ibu, kalau laki-laki dan perempuan berzina sedangkan mereka belum menikah, maka hukumannya adalah dicambuk, tidak sampai dibunuh. Kalau sudah menikah baru dirajam. Dirajam itu gimana, Pak? Gimana sok dirajamnya? Ditimbulan. Oke. Rajam itu, Bapak Ibu, dikubur, disisakan kepalanya saja. Itu. Kemudian si kepalanya itu dilempari batu kecil-kecil sampai mati. Jadi kalau sudah menikah kemudian berzina antara laki-laki dan perempuan, begitu hukumannya dalam Islam. Jadi bagian mana Islam lemah lembut tuh? Tidak ada ya. Kalau ke pelaku kemaksiatan. Nah, Bapak Ibu, maka sedangkan untuk pelaku Sodom ini bagaimana cara hukumannya? Macam-macam, Bapak Ibu. Bahkan sampai salah satu sahabat mengatakan begini, kalaulah aku dibolehkan untuk menyiksa manusia dengan cara dibakar, aku akan bakar para pelaku Sodom. Tapi ada juga yang berpendapat nggak apa-apa dibakar, jadi dibunuh nanti dibakar. Ada juga yang berpendapat, dan ini yang paling banyak dilakukan, untuk pelaku Sodom itu dilemparkan dari gedung paling tinggi di daerah tersebut. Setelah dilempar dari gedung paling tinggi, kalau dia belum mati, maka ditimbulan sampai mati. Wah, dilempar sampai mati. Itu hukumannya bagi kaum Sodom, dan Nabi pun menyampaikan harus sampai terbunuh. Lanjut lagi, Bapak Ibu, di Quran surat Al-A'raf ayat 80, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa Luton idh qala liqaumihi atatuna al-fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan kami juga telah mengutus Nabi Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kalian mengerjakan perbuatan yang sangat hina itu, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian. Jadi awal mula Sodom itu adalah pada masa Nabi Lut. Berarti Nabi Lut setelah Nabi Ibrahim, ya, benar sih? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail. Tapi bisa jadi sejaman dengan Nabi Ibrahim, karena para nabi selain Nabi Muhammad itu diutus untuk kaumnya masing-masing. Jadi Nabi Ibrahim ya untuk kaumnya, kemudian Nabi Lut untuk kaumnya. Hanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Jadi bisa jadi satu zaman, bisa jadi beda zaman, itu kita harus lihat lagi ya. Dan tidak pernah melakukan perilaku seperti itu. Kenapa sampai dikatakan oleh Allah, dicatat, diabadikan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 80? Karena begini, godaan terbesar bagi laki-laki adalah perempuan, dan perempuan oleh Allah diciptakan sudah sebegitu indahnya. Ini ada makhluk, malah laki-laki sukanya ke laki-laki, perempuan sukanya ke perempuan. Dan bukan secara psikologis ya, Abi baca, mengobati yang lesbian itu lebih mudah
ketimbang yang homoseksual. Ya. Jadi mengobati yang laki-laki suka sama laki-laki itu lebih sulit, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau zina laki-laki dan perempuan itu kan kelihatan, dia kumpul berduaan di satu tempat di pojokan, udah jadi gempar langsung. Tapi kalau laki-laki sama laki-laki, gimana kita mendeteksinya? Kan udah kayak teman. Kamu ada dua anak kekar, repot. Gimana kita menilainya? Dan tidak satu dua, dan mereka itu luar biasanya begini. Mereka bisa menikah dengan perempuan hanya untuk menutupi dari status sosial saja. Jadi mereka hal-hal yang sakral itu sudah bukan batasan lagi, ya. Pernikahan sesuatu yang sakral. Abi pernah menemukan satu kasus. Abi kenal si laki-lakinya, usianya jauh di atas saya. Ya. Waktu itu saya masih namanya teh? Masih 19-20 tahun. Dia mah udah usia 30-an kalau nggak salah. Sampai akhirnya setelah lama tidak komunikasi, ketemu dengan teman yang sama-sama di tempat itu. Dan dia bilang, kamu tahu tadi si Akang iya? Ketahuan dia itu homo. Dan dia sudah menikah, Bapak Ibu. Dan apa pengakuan istrinya? Selama menikah tidak pernah sekalipun disentuh oleh suaminya. Bayangkan, kerusakan yang terjadi adalah batin sang istri tersiksa. Belum lagi dia menjadi predator untuk yang lain. Gitu. Jadi memang betul apa yang dikatakan Nabi Lut di sini, mengerjakan perbuatan yang sangat hina itu. Gitu ya. Dan lagi Bapak Ibu, iya, pelaku sodom itu bisa melakukan ke anak-anak di bawah umur, bahkan sampai korbannya ada yang usianya 8 tahun. Bayangkan korbannya usianya 8 tahun. Kemudian dalam Quran surat Al-A'raf ayat 81, innakum lata'tunar rijal syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. Seperti tadi yang disampaikan, jadi mereka itu udah nggak punya batasan dalam pikirannya. Bapak Ibu akan sangat jelas maksudnya mereka melampaui batas kalau Bapak Ibu mendengarkan kasus ini. Di situ Bapak Ibu akan paham betapa sempurnanya firman Allah, betapa jelasnya Allah menggambarkan keadaan makhluknya, dan betapa Allah itu mewanti-wanti terhadap perilaku liwat. Bapak Ibu ya. Kemudian wa amtarna alaihim mataran fantur kaifa kana akibatul mujrimin, dan kami turunkan kepada mereka hujan batu. Akhirnya oleh Allah mereka ditimpakan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kriminal itu. Dan perilaku Sodom ini Bapak Ibu kriminal, dalam Islam sudah dikategorikan kriminal. Maka kita sebagai orang beriman jangan bingung, loh emang perilaku saya ngerugiin siapa? Saya suka, dia suka, emang ruginya buat siapa? Kan kita sendiri yang melakukannya. Itu adalah ucapan hawa nafsu. Sedangkan ucapan Allah, firman Allah, kalam Allah yang lebih mengetahui manusia, maka meskipun dilakukan karena suka sama suka, itu masuk kategori kriminal. Begitu. Sehingga tadi hukumannya harus sampai mati, harus dibunuh.
Nggak ada tempat Bapak Ibu di masyarakat itu bagi orang-orang seperti itu. Nggak ada tempat. Dan hari ini Bapak Ibu, kalau kita menyampaikan dengan lantang penolakan kita seperti ini, maka yang terjadi apa? Yang terjadi kita dikatakan orang-orang terbelakang, orang-orang yang tidak berpendidikan. Masih mending dikatakan begitu daripada harus ngikutin apa yang mereka mau. Kita lanjut dulu. Kemudian Nabi SAW bersabda, la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut. La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut. Thalathan. Nabi sampai mengulang 3 kali. Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Beliau sampaikan sampai 3 kali. Jadi kalau Bapak Ibu simak lebih detail kasusnya Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan merasakan benarlah mereka memang harus dilaknat. Benarlah mereka memang harus mendapatkan laknat dari Allah. Kalau sudah Allah laknat, tidak ada rahmat yang akan tercurah Bapak Ibu. Ya. Maka Bapak Ibu, perilaku liwat ini berbahaya. Perilaku liwat ini justru harus kita waspadai. Gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, mengapa bisa ada perilaku sodom atau liwat itu, kenapa bisa ada? Abi baca-baca berbagai sumber, maka ketemulah beberapa poin. Pertama, trauma masa kecil. Ketika kecil pernah mendapatkan perilaku kekerasan atau pelecehan seksual sejenis, maka akan bisa mempengaruhi pola pikir dan orientasi seksual ketika dewasa. Misalnya, ketika kecil ia pernah disodomi oleh kakaknya atau pamannya atau siapapun, itu akan berpengaruh Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, siapa yang bisa menjamin teman anak laki-laki dari Bapak Ibu tidak terpengaruh? Maka penting bagi orang tua mencarikan lingkungan yang baik. Kenapa kok bisa sampai berubah orientasinya? Bukankah dia mengalami trauma harusnya takut? Punten Bapak Ibu, Abi pernah menyimak video dari seksolog. Seksolog itu ilmu seksual Bapak Ibu ya. Jadi ini harus disampaikan, sampaikan aja Bapak Ibu ya. Kata seksolog itu, Abi lupa lagi kapan nonton videonya, itu sudah lama banget. Kata seksolog itu justru ini bukan hal tabu Bapak Ibu ya. Jadi harus disampaikan, ini ilmu. Di lubang anus laki-laki itu pun seperti ada tombol. Itu nanya istilahnya. Seperti ada tombol yang kalau tersentuh tombol itu, maka si laki-laki pun bisa merasakan kenikmatan dan kepuasan. Artinya Bapak Ibu, kalau dia sudah jadi korban, si laki-laki itu pun bisa merasakan yang jadi korbannya teh ini teh nikmat. Dan ini berbahaya. Kalau sudah dia merasakan nikmat, maka dopamin di otaknya akan mencari pola untuk menemukan kenikmatan dan kebahagiaan yang serupa. Dan dia tahu polanya begitu. Jadi jangan bilang perilaku ini tidak menular. Perilaku ini menular Bapak Ibu. Jangankan perilaku seperti ini. Tapi ketika belajar psikologi Bapak Ibu, bayi manusia direndengkan dengan bayi monyet, simpanse. Mereka dua-duanya tidak diajari apapun. Harapan psikolog itu monyet meniru perilaku manusia. Apa yang terjadi? Manusia yang meniru perilaku monyet. Artinya Bapak Ibu, perilaku itu menular. Sesimpel anak-anak kita yang masih balita, kebaikan agama dan akhlaknya datang melamar anak perempuanmu dan kau tolak, maka lihatlah kehancuran yang akan terjadi. Nabi sudah sampaikan itu Bapak Ibu.
Sedangkan kita, kalau ada seorang laki-laki mau menikahi anak perempuan kita, kita tanya, kerjaannya apa? Anak saya mah S2, kamu S berapa? S teler, kamu teler wae. Hah? Anak saya bahagiakan seumur hidup saya. Kamu bisa bahagiakan tidak? Dan syarat yang lainnya. Maka lihatlah kehancuran itu akan terjadi. Jangankan jatuh pada perilaku gay, betapa banyak laki-laki yang ditolak lamarannya kemudian memilih tidak menikah seumur hidupnya. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena bedanya antara laki-laki dan perempuan begini Bapak Ibu. Perempuan itu bisa dicintai apa adanya. Ibu pernah dituntut harus untuk kerja buat menikah? Enggak. Bapak Ibu pernah harus bisa masak dulu sebelum menikah? Bahkan sekarang pun kalau nggak bisa masak tinggal pencet GoFood, tinggal pencet ShopeeFood, beres. Tapi laki-laki kalau dia tidak bekerja bisa dicintai? Itu yang buat pengalaman langsung tidak cenah gitu ya. Teteh mah dekat pengalaman bisa wae meureun. Belum tahu ripuhna kumaha itu ya. Laki-laki kalau dia kemampuannya sedikit apa bisa dicintai? Begitu Bapak. Sehingga laki-laki itu rentan dengan ketidakpercayaan diri, rentan terhadap murung. Dan problemnya memang dasar laki-laki teh aneh. Dan problemnya laki-laki kalau punya masalah dia nggak mau cerita sebelum masalahnya selesai. Dia akan merasa lemah kalau saat masalah itu terjadi dia ceritakan dan dia belum selesaikan masalah itu. Sedangkan perempuan kalau ada masalah tuh beres ya. Ya, ngapa sodo ini seperti gitu. Problemnya laki-laki begitu. Sehingga ini salah satu menjadi faktor pelariannya. Gitu ya. Lanjut. Kemudian yang ketiga adalah fatherless. Apa itu fatherless Bapak Ibu? Kumahnya? Kurang hadirnya sosok ayah. Lagi-lagi bapak-bapak sedikit kurang hadirnya sosok ayah Bapak Ibu. Kondisi di mana psikis anak merasakan kekurangan kasih sayang dari sosok ayah. Entah itu karena perceraian atau karena ayah terlalu sibuk dengan urusannya sendiri dalam pekerjaan sehingga kurang menyentuh hati anak dan membimbingnya. Bapak Ibu, tapi tidak membicarakan anak yang lainnya, anak sendiri Khadijah ku umi nama Khadijah jangan dimainin, atuh makanan teh dimakan, nggak boleh dimain-mainin, maininnya mainan aja. Sampai sekarang gitu. Uminya mau udah 3 kali, 4 kali bilang kayak gitu. Abi sekali, Khadijah jangan dimainin makanan, diam langsung. Jadi Bapak Ibu, secara bawah sadar dan fitrah kita manusia, kalau ucapan itu dari ibu, suara gelombangnya ibu itu teh tidak membuat nah gitu buat anak teh. Tapi sakumaha cempreng bapaknya juga abi ge bagi anak sekali bicara juga singa mengaum gitu. Wow, gitu. Bahkan tidak hanya kita di Sunda, itu bukan budaya Bapak Ibu. Abi sering melihat konten-konten orang-orang bule gitu. Sama gitu. Ibunya teh hayu tidur. Wah, anaknya mah uring-uringan enggak mau tidur. Bapaknya datang. Tidur langsung. Enggak bicara apapun teman. Tidur. Maka sosok ayah ini ketegasannya, perlindungannya, bahwa cinta itu tidak harus selalu mengelus, bahwa cinta itu tidak harus selalu lembut, bahwa cinta itu perlu ketegasan, cinta itu harus mampu melindungi, cinta itu harus mampu mengarahkan, didapatkan dari sosok bapaknya. Dan kalau bapaknya terlalu sibuk, maka dia akan mencari sosok bapak yang lain. Seperti halnya kasus di panti asuhan. Ini mah udah yatim, Bapak bayangkan yatim, nggak punya bapak. Tentu mencari gimana kasih sayang seorang bapak. Di kasus yang di panti asuhan itu, Bapak Ibu,
Akhirnya apa yang terjadi? Ini tidak semua panti asuhan dan bukan salah panti asuhannya, Bapak Ibu. Bukan salah yayasannya, tapi ini memang orangnya, gitu dah. Namanya ya. Sampai-sampai di panti asuhan itu, anak-anak itu taunya kalau kasih sayang dari bapaknya itu sebagaimana si Sudirman tadi memperlakukan mereka, guru-gurunya, kakak tingkatnya memperlakukan mereka. Kumaha Bapak Ibu mereka diperlakukan? Kan lamun bapak mah cium pipi ge udah cukup. Ini sampai dicium bibirnya. Nah, bayangkan tidak pernah melihat mendapatkan kasih sayang dari seorang bapak, dapatnya begitu. Maka ini menjadi perhatian bagi ibu yang suaminya selalu beralasan sibuk bekerja. Coba, itu si energi bapaknya teh kalau sekiranya masih bisa nongkrong sama teman-temannya gitu, masih bisa menyalurkan hobinya gitu. Aika manuk punya waktu di Paraban manuk teh, tapi nyuapin anaknya tidak mau. Terus bapak nanu hiji deui memotoran ka gunung. Wah, hobi laki-laki mah lain manuk, ieu hobi laki-laki sedangkan tanggung jawab dia terhadap anaknya tidak dia tunaikan. Bahaya ini, bukan salah hobinya, tapi bagaimana mengatur waktu. Karena anak tidak hanya butuh ibunya, anak juga butuh bapaknya. Dan cara bapak menyayangi anak dengan tegasnya, dengan perlindungannya, dengan pengarahannya itu dibutuhkan oleh anak. Kemudian salah pola asuh, Bapak Ibu. Kondisi di mana anak tidak dididik sesuai fitrahnya atau bahkan mengalami trauma saat masa puber karena orang tua yang paranoid dengan masa puber anak. Contoh kasus karena seorang ibu menginginkan anak perempuan sehingga anak laki-lakinya didandani seperti halnya perempuan. Ada tidak kasus begitu? Lucu, tinggal di tiungan anak Abi lucu. Gitu, jangan. Atau anaknya, bapak ibu, kita semua mengalami masa puber tidak? Mengalami ya. Kita kan mengalami masa puber. Kemudian karena kebodohan orang tuanya, karena ketidaktahuan orangnya, karena ketakutan berlebih dari orang tuanya, dia tidak bisa memahamkan masa puber itu. Dia tidak mau disalahkan sebagai orang tua. Dia tahu anaknya dididik dengan benar, tapi dia bingung, dia kaget. Kok anak saya begini ya? Wah, gara-gara di sini nih, gara-gara di situ tuh, gara-gara bergaul sama ini nih, gara-gara bergaul sama itu tuh. Akhirnya anak saya jadi begini. Itulah manusia gitu, yang akan menyukai lawan jenisnya. Maka Bapak Ibu ketahuilah, Islam tidak pernah membunuh atau mematikan hawa nafsu. Tapi Islam hadir mengarahkan hawa nafsu agar sesuai fitrah dan syariat. Jadi saat anak ada di masa puber, jangan jadi musuh untuk anak. Disitulah orang tua harus hadir. Disitulah orang tua harus menjadi temannya. Oh, kamu sudah suka sama lawan jenis, sudah mengerti bagaimana ketertarikan terhadap lawan jenis, sudah bisa mau komunikasi sama lawan jenis, diajak ngobrol baik-baik, bukan dibiarkan Bapak Ibu, tidaknya, tapi tidak membiarkan anak akhirnya berpacaran, WA-an, tapi bukankah ada cara lain dalam penyampaiannya? Punten Bapak Ibu, Abi pernah menemukan satu kasus anak perempuan. Kemudian dia itu ketahuan di masa pubernya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Oleh bapaknya diikat di pohon dan dipecut. Bayangkan Bapak Ibu, diikat di pohon terus dipecut Bapak. Apa yang terjadi? Ya udah, anaknya nggak bisa nurut karena dia merasa tidak aman bahkan dari orang tuanya sendiri.
Bukankah orang tua itu tempat perlindungan anak terakhir di dunia? Bukankah mereka pun tidak bisa memilih orang tuanya? Seperti yang kita sampaikan kemarin Bapak Ibu. Maka ketahuilah Islam itu tidak membunuh hawa nafsu. Sok Bapak Ibu menikah karena apa? Karena punya hawa nafsu. Tapi apakah Islam melarang hawa nafsu itu sehingga tidak boleh menikah? Ente. Maka Islam arahkan hawa nafsu itu agar sesuai fitrah dan syariat. Nggak boleh. Gitu. Ya. Selanjutnya, lalu apa gerangan yang membuat banyak orang tua merasa tak perlu belajar mendidik anak keturunannya, sedangkan di sisi lain para predator siap memangsa buah hati mereka yang rapuh, tak memiliki kasih sayang yang cukup. Jadi Bapak Ibu, ujungnya kesadaran yang ingin saya bangun adalah orang tua tolong belajar, tolong perhatikan anaknya. Tidak ada perbaikan kecuali dimulai dari orang tuanya. Bapak Ibu harus kenali juga istilahnya adalah amrod. Amrod Bapak Ibu. Apa itu amrod? Nah kayak gini Bapak Ibu, amrod itu. Nah ini amrod. Saha orangnya abi terkenal. Cuman ini contoh amrod aja ya. Definisi amrod. Ada yang tahu ini siapa? Ada yang tahu? Saya tidak peduli ini siapa ya. Tapi amrod itu Bapak Ibu, seorang laki-laki yang saking klinisnya sehingga dia seolah-olah atau hampir-hampir saja saking klinisnya kan mirip dengan perempuan. Dan orang-orang bisa saja nu laki-laki teh terpancing syahwatnya karena melihat amrod. Maka Bapak Ibu, jangan dandani anaknya menjadi amrod. Kumaha amrod teh tah jiga kieu. Lalu bagaimana seharusnya penampilan seorang muslim? Loh. Oh, kok begini? Salah. Nah, ini aja. Nah, kaset tuh Bu? Kaset. Kaset tidak? Yang ini mah ganteng habis, yang ini mah habis gantengnya gitu. Maka ajarkan penampilan sebagai seorang muslim. Tumbuhkan jenggotnya. Bapak Ibu, menumbuhkan jenggot itu tidak langsung rapi dan ngalaman di oge. Ke satu sekolah jenggotan ku siswa-siswa teh di mek dalam hati sudah. Yang penting saya tidak amrod seperti kalian. Maka Bapak Ibu, penampilan sebagai seorang muslim laki-laki tolong diajarkan kepada laki-laki itu. Cara berpenampilan, cara berpakaian. Kalau si anak itu malah senengnya kumanya? Seneng dandan laki-laki aja. Aduh, kumaha beli tirisan harusnya. Kalau dia malah senangnya dandan, belanjana make up, pertanyakan dong. Tidak ada alasan laki-laki hobi make up, enggak ada zaman iraha laki-laki hobi make up. Hati-hati. Ya. Kemudian carilah pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak mengarah pada hal-hal seperti itu loh. Ya. Ini kenapa ngeliatin si A ini terus ya? Salah namanya. Jadi Bapak Ibu, kembali
perbaikan paling awal adalah di keluarga. Perbaikan untuk anak-anak adalah dari diri kita sebagai orang tuanya atau calon orang tua. Bapak Ibu, kita menanti-nanti buah hati itu, anak keturunan itu. Begitu lahir kita siapkan pakaiannya, kita khawatirkan tempat tidurnya, kita khawatirkan nutrisi dan gizi yang ia makan. Telat bicara sedikit, dengar omongan tetangga, kita khawatir. Dia telat jalan, kita gelisah. Dia tidak segera bisa menulis, tidak segera bisa pakai baju sendiri, kamar mandi sendiri, kita gundah. Tapi begitu dia tumbuh dewasa, di mana diri kita sebagai orang tuanya? Kenapa tidak ada kekhawatiran itu berlanjut tentang keimanannya? Bapak Ibu, kita ini tidak bisa Bapak Ibu itu mengontrol anaknya 24 jam. Tidak bisa. Kita ini tidak bisa menjaga anak kita 24 jam kali 7 hari, itu nggak bisa. Dengan temannya di balik tembok kamarnya, kita nggak bisa. Maka Bapak Ibu kalau mau penjagaan itu hadir, yang pertama adalah tanamkan keimanan bahwa ada Allah yang mengawasi, bahwa ada Allah yang mengawasi. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, maka senantiasa berdoalah kepada Allah agar anak keturunannya ada dalam penjagaan Allah, karena penjagaan terbaik adalah dari Allah. Allah bisa mengingatkan anak Bapak Ibu, anak kita semua dimanapun dia berada, sedang dalam kondisi apapun, Allah bisa jaga dengan cara Allah. Cara kita belum tentu cara yang terbaik, namun kita harus mengikhtiarkan yang maksimal Bapak Ibu. Lagi dari kasus ini Bapak Ibu, yang salah bukan panti asuhan, atau bahkan dari kasus-kasus yang lain, yang salah bukan pesantren, yang salah bukan madrasah. Karena itu hanya tempat Bapak Ibu. Dimanapun tempat itu, sekalipun ia masjid, kalau memang niat manusianya sudah buruk, maka manusianya yang buruk. Bapak Ibu jangan sampai ada alergi terhadap panti asuhan, terhadap madrasah, terhadap pesantren. Tidak ada tempat itu salah, itu nggak ada. Yang salah itu adalah manusianya. Maka jangan sampai berita dan kasus seperti ini membawa kita jauh dari sumber dan tempat ilmu. Karena kita sebagai manusia selalu saja mencari kambing hitam. Ingat, yang salah bukan panti asuhan, yang salah bukan pondok pesantren, yang salah bukan madrasah, yang salah bukan TPA, yang salah pun bukan rumah tahfidz qalbi Quran. Yang salah adalah manusia-manusianya. Dan sebagaimana halnya kita tidak bisa menjaga anak-anak kita 24 jam, apalagi pihak lembaga belum tentu bisa mengawasi seluruh pengurusnya, seluruh gurunya, meskipun ada di bawah tanggung jawabnya. Itulah yang dikatakan manusia yang memiliki hawa nafsu dan tidak mengikuti aturan Allah. Dimanapun tempatnya, sebaik dan sesakral apapun tempatnya, kalau hawa nafsu sudah dipertuturkan, maka ilmu dan ketaatan itu tidak ada guna dan manfaatnya. Maka ini bukan hanya pesan untuk orang di luar sana, melainkan untuk hati kita masing-masing. Bagaimana terhadap kasus ini kita mengambil pelajaran, Bapak Ibu. Dan ya, cobalah Bapak Ibu dengarkan, capek nggak dengarkan? Misalnya capek karena durasinya 1 jam. Kok ada manusia modelan seperti ini? Tapi di sisi lain akhirnya kita sadar, ternyata benar kenapa Allah melaknat mereka. Ternyata benar kenapa mereka harus sampai mati hukumannya, Pak. Tapi dalam syariat
Islam. Ay dalam negara kita banyak kumaha nu bikin hukum ya, kita bingung Bapak Ibu nyikapinya ya. Bapak Ibu, kembali lagi, perbaikan tidak dimulai dari orang lain. Perbaikan tidak dimulai dari tempat lain. Perbaikan itu dimulai dari diri kita. Perbaikan itu dimulai dari keluarga kita. Perbaikan itu dimulai dari tempat kita yang bernama rumah. Sudahkah rumah tangga kita mengarahkan untuk ke surga? Sudahkah kita menjalankan ku anfusakum wa ahlikum nara? Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah menyusun firman-Nya itu dengan sangat indah. Jagalah diri kalian. Siapapun yang menjadi orang tua tidak hanya menuntut anaknya menjadi saleh, tidak hanya menuntut anaknya yang menjadi penghafal Quran, orang tuanya pun harus menjadi saleh. Karena menghindari api neraka bukan hanya saja tugas dan tanggung jawab anak-anak kita, tapi menghindari api neraka justru dimulai dari diri kita sebagai orang tua atau calon orang tua. Dan barulah setelah itu kita diminta untuk menjaga keluarga kita. Bapak Ibu, ini tanggung jawab kita bersama, menciptakan lingkungan yang kondusif, menjadi pribadi yang lebih bijaksana, menjadi hamba yang lebih taat, menjadi seseorang yang lebih takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita perbaiki terus kondisi-kondisi kerusakan-kerusakan yang terjadi. Mari kita selamatkan diri dan keluarga kita terlebih dahulu tanpa perlu mencap, tanpa perlu melabeli orang lainlah yang salah. Coba kita sama-sama perbaiki diri kita. Itu saja Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Selanjutnya barangkali ada pertanyaan, boleh mangga ditanyakan. Kalau ada yang benar, mangga silakan. Semua datanya dari Allah dan yang salah datanya dari saya pribadi. Mudah-mudahan dari penyampaian ini tidak puas. Kenapa ke belakang? Oh, dan dinyalakan. Dan mencari ilmu di tempat yang lain. Mangga, Teteh Salihah, mangga silakan. Ustaz mau tanya, kalau hukum membiarkannya gimana? Kayak kita kan di masyarakat nih, pokoknya ada pelaku LGBT terus kita membiarkan. Ya, karena kita kan nggak tahu apa. Iya, gimana kalau kita membiarkannya? Oke. Siap. 1, 2, 3. Yang pertama, Bapak Ibu, Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi, fa idza lam tastati fa bilisani, fa idza lam tastati fa biqalbi, fadzalika ad'aful iman. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia rubah dengan tangannya. Dengan tangannya ini ada yang mengartikan dengan kekuatan yang dia punya, segenap tenaga dia rubah. Atau dengan tangannya ini adalah dengan kekuasaan yang dimilikinya sehingga dia bisa merubah aturan tersebut. Kalau kita tidak mampu dengan tangan kita, maka selanjutnya dengan lisan, dakwah. Mungkin apa yang saya sampaikan tidak langsung to the point ke orangnya, tapi kita mengamankan siapapun yang kita kenal, siapapun yang kita ketahui, bisa dari situ dengan lisan. Kalau masih tidak bisa dengan lisan, fabiqalbi, maka dengan hati kita. Bagaimana mengingkari kemungkaran dengan hati? Yaitu apa? Tidak bermajelis dengan orang seperti itu, atau keluar dari majelis sampai majelis itu berubah pada pembahasan yang benar. Fadzalika ad'aful iman, maka itulah selemah-lemahnya iman. Maka itu yang bisa kita lakukan. Kalau ternyata kita bukan membiarkan, tapi kita tidak punya kekuatan untuk merubahnya, kita hindari, jangan dekat. Problemnya adalah, punten Teteh Ibu ya, problemnya adalah, kenapa Abi bilang Teteh Ibu? Karena begini, Abi mau nyebut nama tapi jangan ya. Contohnya misal ada pedangdut anu lemah gemulai,
Sok, anu sering menyikapi mereka dengan terhibur, tertawa. Banyaknya perempuan. Bahkan perempuan bisa sampai lupa batasan bahwa dia itu tetap laki-laki secara fitrahnya. Tenang naon da si eta mah kitu cenah. Rame heureuna. Itu maksudnya karena tidak menghindari majelis itu. Maka kalau hati kita selemah-lemahnya iman, hindari bermajelis dengan orang begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara ghibah yang diperbolehkan adalah kalau kita mau membongkar suatu kemungkaran. Kalau bapak ibu akan teteh tahu, leterlek tahu ya, bukan kecurigaan. Ingat, leterlek tahu perilakunya udah melambai. Kalau lagi ngobrol sama dia, nu diobrolkeun teh laki-laki, bukan lawan jenisnya. Tinggali, itu si itu menikah siapa? Padahal dia laki-laki. Maka kalau kita mampu menyampaikan berita, hati-hati kamu bermain sama orang itu. Sampaikan. Hati-hati kamu bermain sama orang itu. Dia punya perilaku begini. Itu boleh dilakukan. Kan gibahnya membicarakan buruknya dia ya, boleh. Wah, semangat ibu. Yes, boleh. Ya. Tujuannya bukan membongkar aib, tujuannya menyelamatkan orang yang kita kenal supaya apa? Tidak terbawa dan terjerumus. Begitu Habib ya. Begitu ya. Jadi kalau memang misalnya kita tidak bisa merubah secara langsung, maka sebagaimana halnya pelaku zina. Pelaku zina itu harus diasingkan. Sebagaimana Nabi mengatakan, usir orang ini yang perilakunya seperti perempuan. Belum masuk perilaku liwat. Liwat itu sudah sampai Sodom, ya. Tapi ini perilakunya seperti perempuan. Usir orang ini dari negeri ini. Artinya apa? Memang orang seperti itu harus diasingkan. Nah, akhirnya kita bertanya lagi, apa nggak ada cara buat menyembuhkannya? Kalau Allah saja sudah pilih untuk bunuh, kumaha menyembuhkan anak? Memang ada, tapi lebih sulit. Tadi di awal sudah dibilang ya, lebih sulit ketimbang yang perempuan suka ke perempuan. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa bantu. Ada lagi pertanyaan yang lain, Bapak Ibu? Mangga. Yang mau bertanya boleh. Abi jawab sesuai kemampuannya. Ada? Yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada. Bapak Ibu, apa yang sudah saya mampu sampaikan, saya sampaikan. Selanjutnya ada di tangan Bapak Ibu. Bagaimana menyikapi hal seperti ini. Kita belum pernah ngebahas soal LGBTQ+, gitu. Tapi karena ada kasus ini, harus disampaikan. Terutama jangan sampai kita alergi pada tempat di mana Islam itu diajarkan. Karena yang salah bukan tempatnya, yang salah tetap manusia. Itu Bapak Ibu, jazakumullah khairan atas kehadirannya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa rutinkan kajian hari Sabtu sore, dan ini terbuka untuk umum. Siapapun boleh ikut di hari Sabtu sore ini, Bapak Ibu ya. Siapapun boleh ikut. Mangga Bapak Ibu boleh disebarluaskan. Kalau sudah ada flyernya, ada informasinya, semoga semakin luas manfaat yang bisa kita berikan. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan istighfar, astagfirullah, 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 serta doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah. Hati-hati di jalan.